Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Senin pagi tanggal 26 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya adalah anak-anak dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat kita cintai. Dan Bapa kita Yesus Kristus sangat cinta kita semua, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia dahsyat dan ajaib. Siapa yang sama seperti Dia? Tidak ada, Bapak Ibu. Dia satu-satunya Tuhan kita yang Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah El Gibor, Allah Maha Perkasa, Allah yang Maha segala-galanya. Dan Dia hadir bersama kita pagi ini. Sebelum kita beraktivitas hari Senin pagi ini, kita terlebih dahulu datang kepada Yesus, di mana kita adalah Senin yang terakhir di bulan September. Karena Senin depan adalah sudah memasuki bulan Oktober. Waktu begitu cepat kalau kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari kita bisa hidup sampai detik ini. Ini bukti nyata ada campur tangan Tuhan. Ini ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah tinggalkan Yerusalem, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah tinggalkan renungan firman Tuhan yang saya kirim itu datang dari Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau bukan dari Tuhan saya sudah stop. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, ini sudah saya tidak kuat, sudah stop. Ini sudah berjalan, sudah 1,5 tahun lebih, saudara. Ini berarti ada campur tangan Tuhan. Dan kedua, saya komit dengan Tuhan, karena saya merindu bersama Bapak Ibu suatu hari kelak masuk di dalam Yerusalem, kota mulia. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu dengan kalimat menetap di Yerusalem. Yerusalem artinya kota suci, the city of peace. Kota damai, penuh dengan damai. Nanti menjadi kota suci karena di dalam Wahyu pasal 21 turun dari surga Yerusalem baru. Dan kalau bersama Yesus pasti bersama kesucian Tuhan, karena Allah itu kudus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena menetap di Yerusalem, Yesus sendiri selama hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu selalu menetap di Yerusalem. Coba saya mau baca dalam Lukas pasal 2 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Coba, Yesus senantiasa pelayanan di Yerusalem. Saya puji Tuhan, saya sudah 60 kali saudara ke Israel, 60 kali ke Yerusalem. Menangis saya kalau dari Yerusalem. Banyak menyembah kepada Tuhan, karena kerinduan saya suatu hari kelak akan masuk di dalam Yerusalem baru. Nanti saya mau bacakan sebagai terakhir. Dan Yerusalem itu senantiasa, kalau kita baca firman Tuhan sekali lagi ya, kita tidak boleh tinggalkan Yerusalem, itu perintah Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggallah di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Amin. Kita mau dengar taat kepada perintah Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem tempatnya Tuhan. Di mana Yerusalem the city of peace. Di dalamnya ada damai sejahtera. Sampai saat ini Yerusalem, kalau Bapak Ibu, oleh karena itu mari Bapak Ibu kalau Tuhan izinkan, mari bisa berangkat ke saya bersama saya. Tanggal 7 Desember sampai 18 Desember 12 hari kita berangkat ke Israel. Nanti saya banyak khotbah sampaikan firman Tuhan di Israel. Ya, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Kalau kita masuk kota Yerusalem saat ini, ada Israel itu damai, kotanya bersih. Wah, haleluya. Puji Tuhan luar biasa, karena di tengah-tengah ada Tuhan Yesus. Yang penting di sini kita dimanapun kita berada berhidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Untuk mari Bapak Ibu, nanti saya akan membagikan hari ini. Bapak lihat ya, di brosur yang saya kirim Bapak Ibu, ini ada Israel, Yerusalem itu ya, latar belakang Yerusalem. Saya bagi saudara, kalau dalam YouTube ini latar belakang itu saya adalah foto Yerusalem bersama Yael Holy Land Tour and Travel. Kita akan berangkat bersama Yael Holy Land yang sangat diberkati Tuhan. Di situ ada nomor teleponnya. Bapak Ibu masing-masing silakan menghubungi Bapak Raja Silari sebagai pimpinan Yael Holy Land Tour, karena saya bersama Yael Holy Land Tour ya. Yael itu ada nama di Alkitab saudara, ada nama Yael itu di dalam Alkitab ada saudara.
Ya, Holy Land adalah tanah perjanjian Tuhan suci, ya, karena surga itu melambangkan surga. Disebut Holy Land artinya tanah surgawi. Karena nanti kita akan tempatkan kerajaan Yerusalem, kerajaan surga, tempat yang suci, kan tempatnya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Oh Yerusalem, amin, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus pasti datang, bahkan bawa kita semua yang cinta Tuhan Yesus ke Yerusalem, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus Kristus Bapakku segera datang menjemput kami semua anak-anak-Mu yang cinta, setia, dan saya mau taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus Bapakku. Ampuni semua dosaku Bapa, segala kilapku, kesalahanku Tuhan ampuni. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, isi perbarui dengan firman Tuhan.
terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja kami, di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Pada hari Senin ini tanggal 26 September, semua kan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Lalu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia, mau selalu berada di dalam Yerusalem. Berarti ada di dalam tempatnya Tuhan. Yerusalem artinya the city of peace, damai. Itu ada di Yerusalem, artinya maksud saya ada damai sejahtera di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau sudah lihat semua dari awal saya sampaikan sampai detik ini, selalu saya berkata bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ikuti firman Tuhan. 3 poin yang saudara selalu saya tekan, yaitu 3 kata kalimat: cinta, setia, taat. Mau dibalik-balik, taat, kita taat, kita mau setia, dasarnya cinta. Kita mau setia karena kita cinta. Dan kalau kita cinta, mari kita taat. 3 kata ini, cinta, setia, dan taat. Taat, setia, cinta. Setia, cinta, dan semua dibalik-balik, saudara. Ya, 2 pangkat 3. Ya, 2 itu firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Pangkat 3, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita mau cinta firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kita mau setia pada firman Allah, perjanjian baru. Dan kita mau taat kepada firman Allah, baik di perjanjian lama, perjanjian baru. Merupakan satu kesatuan. 8, 2 pangkat 3 itu 8. 8 bicara keselamatan. Keluarga Nuh, air bah, ya itu kan 8. Suami istri Nuh, punya anak 3, mantu 3, total 8. 2 pangkat 3, 8. Keselamatan itu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan luar biasa, biar kita cinta Tuhan. Saya mau baca Nehemia pasal 11, demikian firman Tuhan. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lain lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota Yehuda, setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak Yehuda, Ataya bin Usia bin Sekaria bin Amaria bin Sefaca bin Mahalalel dari Bani Peres. Dan Masea bin Baruk bin Kolose bin Hasaya bin Adaya bin Yoraib bin Sakaria, keturunan orang Siala. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin, Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Masea bin Itil bin Yesaya, dan sesudah dia Gebal Salai 928 orang. Yoel bin Sihri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Asenua adalah wakil penguasa kota. Dan para imam Yedaya bin Yoyareb, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang. Pula adanya bin Yerham bin Pedalia bin Imsi bin Sakaria bin Pasyur bin Malkia. Dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amaisai bin Asral bin Ahasai bin Amesilamot bin Imer. Dan saudara-saudara mereka pahlawan-pahlawan gagah perkasa 128 orang, dengan Sabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Habsyah bin Buni. Pula Sabatai dan Yosabat, kepala-kepala orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika bin Sabdi bin Asap, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Dan Pakuya, orang kedua di antara saudara-saudaranya. Dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam, dari para imam dan orang Lewi ada di semua kota Yuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel,
Siha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Usin bin Bani bin Habsyah bin Mataya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petanya bin Mesabil dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yeka, Sil dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet-Pelet, di Hasar Sual, di Berseba dan segala anak kotanya, di Siklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di Rimon, Sora, Yarmut, Sanoa, Adulam dan desa-desanya, di Lahis dan ladang-ladangnya, dan di Aseka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Berseba sampai ke Lebak Hinnom. Dan Bani Penyamin tinggal mulai dari Geba, di Miksmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Anea, di Hasor, Ramah dan Gitaim, di Hadid, Seboim dan Nebalat, di Lot dan di Unu, di lembah tukang-tukang. Ayat 36 terakhir. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai 36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kalau baca bin banyak itu, bin artinya anak, saudara ya. Dari kalimat semua banyak anak-anak, dan arti buat kita semua, arti rohani, kita adalah anak dari Tuhan Yesus. Kalau namanya terdaftar disebut, berarti nama kita juga ingin disebut, dan kerinduan kita di Yerusalem. Karena kerinduan kita supaya nama kita terdaftar di surga, saudara. Ini kerinduan kita supaya masuk di Yerusalem. Saya kasih 2 ayat, saudara, sebagai terakhir. Terdaftar di surga, ada nama-nama kita di surga sebagai anak sulung, tertulis dalam Ibrani pasal 12 yang selalu suka bacakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya terdaftar di surga. Yang penting kita mau setia, cinta, dan taat kepada firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Kita adalah roh orang benar. Roh orang benar artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kita bicara surga karena perilaku sejarah hari ini. Contoh hari ini Bapak Ibu, sejarah dari sejak saya 1 Januari 2021. Saya bersyukur sama Tuhan bersama Bapak Ibu. Tidak bisa tinggalkan sejarah, saudara. Tahun 2021 sudah kita lewati bersama. Tapi sejarah tidak pernah kita tinggalkan. Tidak bisa dilupakan. Ada dalam catatan saya. Di HP saya. 1 Januari 2021 sampai sekarang. Saya rekam itu semua tuh. Ada catatan bahwa saya sudah memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya bagi itu kepada beberapa banyak jiwa-jiwa. Terserah Bapak Ibu mau dengar dengan, yang penting tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan sudah melakukan firman Tuhan. Beritakan firman. Tanggung jawab Bapak Ibu Saudara semua mau mendengarkan atau tidak. Kalau tidak mendengarkan berarti saudara tidak mendengar suara Tuhan. Karena suara mulut saya kan dari Tuhan. Mulut saya kan Tuhan ciptakan bisa suara. Alkitab dari Tuhan. Dan untuk bacakan firman Tuhan itu perintah Tuhan. Yerusalem ada ayatnya dalam Alkitab sebagai ayat terakhir. Wahyu 21. Nah kerinduan kita nanti kelak ada tinggal Yerusalem. Yerusalem baru. Ini kerinduan kita. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Nih sebut, saya katakan tadi Yerusalem suci. Kota suci. Ada disebut kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Amin saudara. Yerusalem baru. Karena kerinduan kita nanti bersama dengan Yesus. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rindu Bapak dari sekarang. Kehidupan yang akan datang dipupuk dari saat ini. Kehidupan kita saat ini karena dipupuk dari yang lalu. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini dari kehidupan yang lalu saya lakukan dengan setia. Dan sejak 1 Januari 2021 saya baca di pagi hari Kejadian pasal 1 mulai ayat 1.
1 Januari waktu malam hari saya baca perjanjian baru Injil Matius pasal 1 dari ayat 1. Terus saya baca dengan setia. Termasuk Bapak Ibu mendengarkan dengan setia sampai detik ini. Bahkan nanti kita akan alami Yerusalem baru. Karena saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yerusalem. Ada sejarah bahwa kita saat ini sudah merindukan kita tinggal di Yerusalem. Demikian nanti akan terwujud, didengar oleh Tuhan Yesus Bapa kita. Yaitu kita akan menempati Yerusalem bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang. Bawa saya masuk ke Yerusalem, surga, amin. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus pasti datang, haleluya, akan bawa saya dan saudara semua ke Yerusalem baru, yaitu surga, amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota yang mulia dan kudus, haleluya. Hatiku rindu ke surga, amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota yang mulia dan kudus, haleluya. Hatiku rindu, amin, ke sana, yaitu surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang. Bawa saya masuk ke surga Yerusalem baru, amin. Tak lama lagi, haleluya, Tuhanku datanglah, haleluya. Bawa saya masuk ke Yerusalem baru, surga, amin. Bawa saya masuk ke surga Yerusalem baru, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa saudara lihat nanti di brosur yang saya bagikan. Kalau Tuhan berkenan, Bapak Ibu ada berkat Tuhan, mari pergi bersama saya, bersama dengan Tuhan Yesus akan dalam doa pada tanggal 7 Desember sampai 18 Desember ke Israel selama 12 hari. Di situ saya banyak berdoa dan banyak memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita akan menikmati Yerusalem baru, surga buat selama-lamanya. Setia, taat, dan cintai Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa nanti pergi ke Israel bersama Yael, Holy Land Travel and Tour yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin.